Apa respon Anda ketika tiba-tiba disodori sebuah buku bertema filsafat untuk Anda baca? Ya, saya yakin sebagian besar kita akan mungkin mengerutkan dahi dan mengatakan terima kasih lain kali, karena kita membayangkan bahwa buku dengan tema filsafat adalah buku bacaan yang sangat berat, dan pada faktanya memang seperti itu. Tetapi cobalah membaca buku ini, karena Anda akan mendapatkan pengalaman membaca filsafat dengan cara yang berbeda. Ikuti reviewnya. Halo book lovers, selamat datang kembali di channel Bicara Buku, channel yang khusus mereview buku-buku menarik yang terbit di Indonesia. Bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan juga channel Bicara Buku. Banyak yang bertanya bagaimana saya bisa menyelesaikan satu buku dalam waktu yang relatif lebih singkat, tetapi bisa memahami isinya dengan jauh lebih mendalam. Saya menggunakan metode yang saya kembangkan sendiri, yang saya beri nama metode membaca Smart Reading 4.0. Sahabat sekalian, metode ini bagi saya adalah metode yang sangat efektif, karena bukan hanya memanfaatkan kemampuan otak kita dan bagaimana cara otak bekerja, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan kemampuan belajar, dalam hal ini membaca kita. Sahabat sekalian, Anda bisa mengetahui lebih jauh tentang metode Smart Reading yang saya cantumkan linknya di bagian description dari video ini. Silahkan Anda kunjungi. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, sahabat sekalian, supaya Anda juga bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya mereview satu buku baru dan saya upload di channel ini. Dan jangan lupa untuk membagikan kepada sebanyak mungkin orang, sehingga channel ini bisa memberikan manfaat kepada jauh lebih banyak orang. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan membedah atau mereview sebuah buku yang bertemakan tentang filsafat, yaitu Filsafat untuk Para Profesional, yang ditulis oleh F. Budi Hardiman dan kawan-kawan, para pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Dan sahabat sekalian, menurut saya ini adalah salah satu buku bergenre filsafat yang sangat mudah untuk kita pahami, karena biasanya ketika kita membaca buku filsafat, kita terlalu berimajinasi karena sangat abstrak apa yang biasanya kita baca di dalam buku-buku filsafat. Tetapi kali ini teori-teori filsafat diinsert ke dalam kehidupan nyata kita, yaitu profesi atau pekerjaan kita. Nah, sahabat sekalian, jadi pada dasarnya buku ini ingin memberikan sedikit perspektif kepada kita, bagaimana kita menilai sebuah pekerjaan. Apakah pekerjaan yang kita lakoni sendiri maupun pekerjaan orang lain dalam perspektif kita. Karena sangat sering atau tidak jarang juga terjadi seseorang telah melakoni sebuah pekerjaan dalam waktu yang lama, tetapi ternyata dia tidak bahagia dengan pekerjaan itu, dia tidak menikmatinya, dan justru mendambakan atau mengidam-idamkan pekerjaan orang lain. Dan di luar pengetahuan kita, justru dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita dambakan tersebut, orang yang ada di sana juga tidak merasakan kebahagiaan dengan pekerjaan itu. Jadi ada persoalan yang harus kita selesaikan di dalam mindset kita, bagaimana kita memahami profesi atau pekerjaan. Nah, sahabat sekalian, jadi secara sederhana sebenarnya buku ini ingin memberikan kepada kita sebuah sedikit pendekatan filosofis. Mengapa kita kadang-kadang memiliki kepuasan kerja yang tinggi terhadap pekerjaan kita, dan kadang-kadang kita merasa tidak puas dengan pekerjaan kita, dan begitu pula bagaimana kita memandang pekerjaan orang lain. Sahabat sekalian, pada dasarnya yang menjadi faktor penentu cara kita menilai pekerjaan kita dan juga pekerjaan orang lain adalah cara berpikir kita. Dan karena cara berpikir ini menjadi salah satu penjelasan bagaimana kita menilai pekerjaan kita dan juga pekerjaan orang lain, maka itu berarti kita bisa mendekatinya dengan perspektif filosofis atau dengan ilmu filsafat. Sahabat sekalian, pada bagian awal buku ini, sebagaimana dengan judulnya, pertama buku ini menjelaskan tentang definisi profesi. Dan sahabat sekalian, pada dasarnya profesi yang kita pahami adalah sebuah keterampilan khusus. Jadi ketika kita menyebut seorang profesional atau profesi tertentu yang satu akar kata juga dengan profesor, itu berarti seseorang yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus yang didapatkannya melalui pendidikan tertentu. Nah, sahabat sekalian, tapi ini adalah bahasa yang diadopsi dari bahasa asing. Karena itu penulis di dalam buku ini mencoba untuk menelusuri akar makna dari kata profesi itu dari bahasa Latin, dari bahasa Inggris dan bahasa Perancis, dan menemukan makna profesional atau dari kata profesional, sebuah makna bahwa di samping yang dijelaskan dalam terjemahan bahasa Indonesia bahwa dia adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus karena pendidikan khusus yang dimiliki oleh seseorang, juga ada unsur bahwa sesuatu itu adalah dengan kemampuannya tersebut seseorang bisa dibayar, dan inilah salah satu makna yang sangat kuat dari profesional. Nah, tetapi sahabat sekalian, ada perspektif yang lain yang justru lebih menarik dan filosofis, yaitu perspektif historical atau perspektif sejarah, di mana dulu orang menyebut profession atau profesional
justru kepada orang yang mendeklar kemampuannya dan juga komitmennya untuk mengerjakan sesuatu. Jadi inilah makna yang sering terlupakan di era kita. Justru profesionalisme itu adalah sebuah deklarasi kepada publik bahwa pertama, kita mampu dengan kapasitas yang kita miliki, yang kedua, kita komitmen dengan pekerjaan itu. Dan sahabat sekalian, sayangnya justru makna inilah yang banyak terlupakan. Dan ini yang menjelaskan juga kenapa beberapa profesi yang masih bertahan sampai saat ini, seperti dokter, hakim, pengacara, tentara, dan sejenisnya, memerlukan deklarasi khusus dalam bentuk sumpah profesi atau sumpah jabatan untuk menunjukkan bahwa dia memiliki komitmen terhadap pekerjaan spesifik yang dimilikinya, dan karena itu mereka layak disebut sebagai para profesional. Nah, sahabat sekalian, jadi kata kunci yang ingin kita eksplorasi di dalam makna profesi sebagai sebuah pekerjaan adalah adanya deklarasi terhadap komitmen kita untuk bekerja. Nah, dari sudut inilah sahabat sekalian, kemudian penulis di dalam buku ini masuk ke dalam perspektif filsafat bagaimana menjelaskan profesi itu, yaitu dengan menggunakan teori atau filsafat dari Plato, di mana Plato menjelaskan tentang komitmen, bahwa mengapa seseorang bisa berkomitmen dengan suatu hubungan, entah itu hubungan antar personal ataupun hubungan pekerjaan, karena pada dasarnya dia bisa dijelaskan dengan menggunakan segitiga persahabatan. Apa yang dimaksud dengan segitiga persahabatan? Plato menjelaskan, sahabat sekalian, bahwa komitmen ikatan seseorang, entah itu dengan orang lain dalam bentuk persahabatan, ataupun dalam bentuk percintaan, ataupun dalam bentuk pekerjaan, pada dasarnya tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan langsung, bukan karena faktor seseorang yang dikasihi atau seseorang yang dijadikan sahabat memiliki sesuatu yang inherent pada dirinya yang membuat dia kemudian menciptakan atau menyatakan komitmen, dan begitu juga sebaliknya. Dan kenapa secara teoritis Plato mengatakan seperti itu? Karena ketika seseorang dicintai atau ketika seseorang memutuskan untuk bersahabat dengan orang lain, karena faktor yang inherent di dalam orang tersebut, semestinya tidak mungkin ada pengkhianatan, atau tidak mungkin ada cinta yang tiba-tiba berubah menjadi benci, atau tidak mungkin ada kerjasama yang tiba-tiba terputus. Kenapa? Karena sesuatu yang menciptakan komitmen itu telah inherent di dalam dia yang dicintai, yang dikasihi, atau dia yang dijadikan sahabat, atau dia yang dikomitmeni. Nah, sahabat sekalian, karena itu menurut Plato, setiap komitmen pasti mengandung sesuatu yang disebut pihak ketiga. Dan pihak ketiga inilah yang menjadi alasan mengapa orang mau membangun komitmen. Pihak ketiga adalah sebuah kebaikan yang diinginkan oleh seseorang terhadap pihak lain. Jadi misalnya ketika saya mencintai seseorang atau saya ingin bersahabat dengan seseorang, sebenarnya pertimbangan saya bukan karena ada sesuatu yang inherent di dalam orang itu, tetapi karena ada satu kebaikan yang saya harapkan yang ada pada orang itu. Dan begitu juga sebaliknya, orang itu mau bersahabat dengan saya karena dia memiliki satu pihak ketiga, yaitu sebuah kebaikan yang dia lihat ada pada diri saya. Dan ini yang menjelaskan kenapa di tengah jalan komitmen bisa putus, di tengah jalan kasih sayang bisa hilang, persahabatan bisa runtuh, karena apa yang menjadi faktor kebaikan yang awalnya menjadi kepentingan subjek terhadap objek, terhadap orang lain atau pihak lain, itu telah hilang. Dan karena itu komitmen itu bisa terputus. Nah, sahabat sekalian, beginilah penjelasan filosofis Plato terhadap bagaimana komitmen itu tumbuh. Dan yang dimaksud dengan kebaikan oleh Plato itu sifatnya subjektif, yaitu semua hal yang kita inginkan yang tidak ada pada diri kita dan ada pada pihak lain, maka itulah kebaikan. Dan Plato menjelaskan 3 level atau 3 tingkatan dari kebaikan. Level pertama adalah apa yang Plato sebut sebagai epitomia, yaitu kebaikan yang berkisar pada kepentingan perut ke bawah, karena materi, karena fisik, karena kecantikan, karena kekayaan, dan sejenisnya. Intinya adalah hal yang sifatnya material. Jadi ada orang yang membangun persahabatan atau membangun ikatan komitmen karena dia sedang ingin memenuhi sebuah unsur kebaikan yang dia butuhkan. Tapi levelnya adalah level yang menginginkan atau ingin memenuhi kebutuhan perut ke bawah. Ada kebaikan yang lebih tinggi dari itu yang disebut kebaikan thumos, yaitu kebaikan yang kaitannya dengan dada, yaitu kebanggaan dan harga diri. Jadi ada orang yang melakukan atau mengikatkan komitmen karena itu adalah sesuatu yang tidak material tetapi membanggakan bagi dia, membahagiakan bagi dia, menciptakan harga diri bagi dia.
Dan sahabat sekalian, kata Plato, ketika Anda dikendalikan oleh keinginan seperti ini, maka Anda akan cenderung melakukan segala sesuatunya karena Anda ingin mendapatkan penghargaan yang besar. Jadi kadang-kadang kita melihat ada orang pada dasarnya dia sudah memiliki uang yang sangat banyak, jadi di level epitomia sebenarnya dia sudah terpenuhi, tetapi mau-maunya dia masih bersusah payah untuk mencapai satu posisi atau satu pekerjaan. Begitu dikejar jabatan itu, misalnya jabatan politis, bukan untuk kepentingan perut ke bawah, tetapi sudah masuk ke wilayah harga diri, sesuatu yang membanggakan. Dan di atas itu ada level yang jauh lebih tinggi lagi kata Plato, yaitu kebaikan logistikon, yaitu sesuatu yang didorong oleh tujuan, keterpanggilan, permaknaan. Nah sahabat sekalian, inilah yang menurut Plato sebagai sebuah kebaikan yang tertinggi yang akan membuat ikatan komitmen jauh lebih kuat dibandingkan dua kebaikan sebelumnya. Nah karena itu sahabat sekalian, semua relasi, semua komitmen menurut Plato dibangun atas tiga kepentingan ini dengan berbagai levelnya. Dan karena itu menurut Plato, yang paling ideal bagi seseorang untuk memiliki ikatan komitmen yang kuat ketika kebaikan itu adalah logistikon, yaitu sesuatu yang lahir dari pemaknaan yang dalam. Dalam konteks pekerjaan misalnya, seseorang yang memiliki ikatan komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya adalah mereka yang mampu memaknai bahwa apa yang saya lakukan merupakan sebuah fungsi, merupakan sebuah kontribusi saya bagi kehidupan, dan karena itu setiap pekerjaan sama derajatnya. Orang yang membangun komitmen dengan kebaikan logistikon seperti ini cenderung akan memandang sebuah pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang mulia. Nah sahabat sekalian, kita bisa melihat seperti sekarang ini, kita tiba-tiba merasakan bahwa tukang cukur itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat penting, karena itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan akhirnya kita mengerti bahwa pekerjaan seperti tukang cukur sekalipun memiliki dampak bagi kehidupan, memiliki peran tersendiri di dalam kehidupan. Begitupun juga dengan pekerjaan yang lain, sopir taksi, pembantu rumah tangga, pelatih kebugaran, semuanya adalah pekerjaan yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan. Dan karena itu cara kita memandangnya adalah memandang dengan perspektif yang jauh lebih memuliakan dibandingkan ketika kita hanya mengejar perspektif kebaikan perut ke bawah dan dada kita. Sahabat sekalian, dalam buku ini para penulis mendekati 10 pekerjaan atau profesi dalam perspektif filosofis yang akan membuat kita memahami bahwa betapa setiap pekerjaan ini, dan sebenarnya ini merepresentasi pekerjaan-pekerjaan yang lain, memberikan dampak dan pengaruh besar dalam kehidupan kita. Dan semuanya didekati dengan teori-teori filsafat yang mungkin sebagian besar kita sudah kenal, tetapi karena dia adalah sesuatu yang abstrak, kita tidak tahu bahwa dia bisa diinsert dalam memahami berbagai profesi atau pekerjaan kita. Dalam buku ini 10 pekerjaan itu diantaranya adalah yang pertama penasihat diet, yang kedua adalah pembantu rumah tangga, yang ketiga adalah pemuka agama, yang keempat adalah perancang busana, yang kelima adalah pialang saham, yang keenam adalah pengusaha iklan, yang ketujuh adalah pemerhati keindahan tubuh, yang kedelapan adalah para peziarah pelancong, yang kesembilan sastrawan, dan yang ke-10 adalah para pensiunan. Nah sahabat sekalian, saya akan mengambil satu atau dua contoh dari bagaimana profesi ini ditinjau dari perspektif filsafat. Saya ambil salah satu contohnya dari pengusaha iklan. Dan di dalam buku ini, pendekatan filosofis yang digunakan adalah teori Herbert Marcuse. Beliau ini adalah seorang pemikir dari mazhab Frankfurt, dan beliau sangat keras mengkritik kapitalisme. Dan di dalam salah satu bukunya, One Dimensional Man, para penulis di dalam buku ini menjelaskan bahwa Herbert Marcuse di dalam buku ini dijelaskan memiliki pandangan bahwa sebuah masyarakat yang sehat seharusnya terdiri dari dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah yang afirmatif, yaitu kemampuan untuk mendukung. Tetapi ada dimensi lain, yaitu dimensi negatif, yaitu kemampuan untuk mengkritik. Herbert Marcuse menyebut kapitalisme dan modernisme telah begitu represif dan totalitarian karena dua dimensi manusia yang seharusnya seimbang ini kemudian dihilangkan, salah satunya yaitu sisi kritis, dengan cara mengendalikan pikiran manusia modern. Nah sahabat sekalian, inilah tema utama dari Herbert Marcuse di dalam kritiknya. Dan dia mengatakan bahwa instrumen yang paling jor-joran dan paling kuat untuk menciptakan kesadaran palsu manusia ini, manusia modern ini, adalah media dan iklan. Karena
kebutuhan manusia melalui iklan kemudian dimanipulasi. Sebenarnya manusia tidak butuh terhadap sebuah produk, tetapi dengan iklan seolah-olah manusia tidak bisa hidup tanpa produk itu. Dan tiba-tiba manusia dijerumuskan ke dalam konsumerisme. Karena itu ciri masyarakat modern, kata Herbert Marcuse, adalah konsumerisme. Nah, sahabat sekalian, dari titik inilah kemudian beliau begitu keras mengkritik, dan ini akhirnya nanti tertuju kepada bagaimana kerja-kerja perusahaan iklan yang menjadi media campaign dari upaya untuk desubliminasi kesadaran manusia. Jadi kata Herbert Marcuse, cara kita berpenampilan, cara kita bergaul, cara kita berpakaian, cara kita berkendara, cara kita dalam kehidupan, dalam segala hal telah didikte oleh para kapitalis melalui media dan juga iklan. Nah, sahabat sekalian, dan karena itu dampak yang paling terasa bagi masyarakat modern adalah hilangnya nalar kritis, sehingga manusia cenderung hanya akan membuat kategorisasi penilaian tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas berdasarkan apa yang didiktekan oleh iklan dan media. Dan ini adalah kaki tangan kapitalisme menurut Marcuse. Nah, sahabat sekalian, lantas apa maknanya ini bagi sebuah pekerjaan? Maknanya adalah bagi Anda yang bergerak di bidang periklanan, Anda harus hati-hati karena pada dasarnya apa yang Anda lakukan memiliki dampak yang besar terhadap manusia. Karena ketika Anda melakukan manipulasi terhadap kesadaran manusia dengan berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara membuat orang memiliki kesadaran palsu bahwa dia membutuhkan sesuatu padahal tidak, maka sesungguhnya Anda telah berkontribusi menurut Herbert Marcuse terhadap bagaimana merusak manusia modern ini. Nah, sahabat sekalian, tetapi saya kira itu bukan berarti Anda yang bergerak di dunia periklanan melakukan sebuah pekerjaan yang total destruktif. Karena sesungguhnya dari pekerjaan periklanan yang Anda lakukan, Anda juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan, terutama pada sisi edukasi. Jadi edukasi yang betul-betul mendidik, bukan edukasi yang ditujukan untuk kepentingan komersil ansih untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, sahabat sekalian, ada perspektif yang lain lagi, misalnya dari pekerjaan turis, para pelancong, peziarah, dan juga para pengembara. Sahabat sekalian, di sekitar kita, di dunia kita itu sangat banyak orang yang hidup berpindah-pindah dan tidak tetap, dan kemudian cenderung untuk bepergian ke berbagai tempat. Dan menurut para penulis di buku ini dikatakan bahwa ini sebenarnya adalah gejala dari postmodernisme. Dan karena itu filsafat yang coba diangkat adalah apa yang ditulis oleh Zygmunt Bauman, seorang postmodernis yang begitu keras mengkritik modernisme, untuk membaca gejala seperti ini. Jadi di dalam bacaan Bauman, karena konsepnya adalah postmodernisme ini adalah antitesa dari modernisme, dan modernisme pada dasarnya adalah sebuah keteraturan. Jadi modernisme ini identik dengan keteraturan, dan untuk menciptakan keteraturan maka dibuatlah norma dan kelembagaan. Dan norma dan kelembagaan ini kemudian diberikan sebuah otoritas kepada pihak tertentu, dan otoritas inilah nanti yang akan menggunakan kacamata biner untuk melihat segala sesuatunya dalam perspektif biner, benar salah, hitam putih, teratur atau liar. Dan sahabat sekalian, kelompok otoritas inilah, pemilik otoritas inilah yang mendefinisikan segala-galanya, dan kemudian membuat orang-orang yang berbeda pandangan atau berbeda perspektif dengan pemilik otoritas dianggap sebagai orang liar. Dan karena itu, kata Bauman, maka dibuatlah berbagai macam lembaga-lembaga, instrumen-instrumen untuk membuat orang-orang yang dianggap liar atau berbeda ini supaya memiliki pandangan yang sama dengan orang pada umumnya atau norma yang telah disepakati. Nah, sahabat sekalian, para postmodernis mengkritik ini. Menurut pandangan mereka, kehidupan itu adalah sesuatu yang mengalir terus-menerus, dan karena itu setiap orang seharusnya berada dalam posisi yang terus terjaga, dan seperti seorang peselancar yang mengendarai gelombang. Karena dia berada di atas sesuatu yang terus-menerus bergerak, maka yang dia harus lakukan adalah terus waspada dan juga menjaga keseimbangan. Dan karena itu para postmodernis meyakini bahwa individulah yang pada akhirnya menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Individulah yang menentukan etika dan moral, dan bukan pemilik otoritas melalui lembaga-lembaga yang merupakan representasi dari modernisme. Dan karena itu, sahabat sekalian, kita pada akhirnya akan melihat orang-orang yang merasa independen, yang merasa merdeka, dan impact-nya begitu besar. Karena misalnya di dalam kehidupan politik banyak orang yang postmodernis yang akhirnya tidak melihat negara sebagai sebuah instrumen yang berwibawa, karena bagi mereka negara ini hanyalah perpanjangan tangan dari kelompok tertentu yang menginginkan stabilitas dan keteraturan, tapi untuk kepentingan mereka. Dan karena itu Anda akan melihat di masa depan, kata Bauman,
orang-orang yang semakin merasa tidak terikat dengan lembaga-lembaga dan institusi-institusi modern yang bertugas untuk menciptakan keteraturan. Dan karena itu memang akhirnya yang terjadi adalah individualitas yang tinggi, orang merasa merdeka dan karena itu tidak perlu merasa terikat, dan inilah yang membuat mereka mengembara ke sana kemari. Oleh karena itu ketika Anda bertemu dengan orang yang selalu berpindah-pindah, pada dasarnya mereka adalah orang-orang merdeka dan merasa tidak perlu terikat dengan berbagai struktur yang telah diciptakan oleh institusi modern. Nah, sahabat sekalian, ada banyak penjelasan yang diambil dari filsafat pemikiran-pemikiran Bauman di dalam buku ini, dan juga dari beberapa profesi yang lain, dari 8 profesi yang lain, masih banyak perspektif filosofis yang Anda bisa dapatkan, dan menurut saya buku ini sangat layak untuk kita baca, dan ini akan membantu kita untuk sedikit memahami filsafat itu dalam perspektif yang lebih applicated, bukan sesuatu yang membuat kita hanya berimajinasi karena yang kita baca adalah sesuatu yang abstrak. Sahabat sekalian, demikian review buku saya. Saya merekomendasikan buku ini Anda baca. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menyebarkan informasi tentang channel ini kepada sebanyak mungkin orang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.